الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Baitus Salam Perum The Green, Jalan Raya Serpong Besti City, Tangerang Selatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang telah kita ketahui dan kita pahami bersama bahwa Allah menciptakan manusia yang diberikan nama Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari mereka berdua lahirlah miliaran manusia termasuk diri kita. Disinilah Allah menciptakan ikatan-ikatan di antara mereka, ikatan di antara manusia. Ada ikatan suku, kemudian ada ikatan garis darah, ada ikatan marga dan begitu banyak ikatan-ikatan lainnya. Tetapi ternyata Rasulullah telah mencontohkan justru ikatan yang paling penting adalah ikatan dalam agama. Inilah yang disebut dengan konsepsi ukhuwah Islamiyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ukhuwah Islamiyah inilah yang perlu kita cermati bersama, kita renungkan bersama bahwa pada saat ini semakin lama semakin pudar. Lantas bagaimanakah kita harus membangun kembali bangunan yang semakin lama semakin runtuh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang menjadi tema kita, hikmah persaudaraan dalam Islam yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita
kita, diantaranya adalah Kiai Haji Jujun Junaidi dan Habib Mahdi Alatas. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali bersama dalam acara yang insya Allah tetap harus dilestarikan. Dari sekian banyak acara televisi, maka Damai Indonesiaku acara representasi umat Islam. Salah satu acara Islami yang dikemas melalui dakwah Islamiyah. Hari ini kebetulan The Green Masjid Baitus Salam adalah tempat di mana kita datang, dan hari ini hadir para jamaah ikhwan The Green. Ada yang dari komplek The Green sendiri sebagai pribumi, bahkan saya lihat ada santri-santri Jagat Arash di sini yang ada di sekitar The Green ini. Dan alhamdulillah, saya bersyukur kita semua dipersatukan dalam keimanan dan keislaman. Apa yang akan kita bicarakan seperti sederhana, persaudaraan dalam Islam. Mungkin ada orang berpikir, ini kok TV One Damai Indonesiaku bahasnya yang begini-begini saja. Jangan remehkan sesuatu yang kecil. Karena ternyata yang kecil diremehkan bahkan jadi bumerang buat kita. Tidak akan jadi besar kalau yang kecil tidak dibangun sedemikian rupa. Emang gampang persaudaraan ini? Sesama muslim adalah saudara, gampang ngomongnya. Prakteknya se-RT saja masih ada mesti dua. Gara-gara apa? Gara-gara yang satu kunut, yang lain tidak. Ini masjid dekat rumahnya. Karena dia suka kunut atau tidak suka kunut. Karena berbeda yang masjid, dilewat. Ini bukan teman gue, itu teman gue. Itu orang bukan tidak tahu ayat tadi, tahu. Tapi kenapa seperti itu? Inilah mungkin diangkat tema ini. Karena kita ingin kembali membangun persaudaraan ini supaya jelas duduk persoalannya. Bu, Islam ini dibangun melalui konsep persaudaraan. Secara teoritis memang konsep tauhid, tapi secara strategi Rasulullah membangun Islam ini dengan persaudaraan. Gak percaya? Yuk buktikan. Rasulullah ini membangun konsep persaudaraan baru di dunia Mekah. Bagaimana seorang Bilal yang mantan budak belian disejajarkan derajatnya dengan seorang Abu Bakar As-Siddiq. Seorang Bilal yang dihina, budak, hitam, yang tidak layak, apalagi duduk sejajar dengan bangsawan Mekah. Ini disejajarkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sekat-sekat itu Rasul terabas habis. Itu direkam dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Qori tercinta. Yang saya barusan bacakan. Diulang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Enak gak suaranya, Bu?
Alhamdulillah, saya ini juara MTQ, Bu. Alhamdulillah sekelurahan. Pesertanya 5, yang 4 mencret nggak datang, jadi saya juara. Dan berpegang teguhlah kamu pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat 103. Itu ayat ini. Kata Allah, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu Allah mempertautkan hati-hati orang yang sedang kacau itu. Kemudian dengan nikmatnya Allah persatukan mereka menjadi saudara. Bahkan dalam ayat tersebut disebut, itu sama dengan ketika engkau sedang ada di tepi jurang neraka. Lalu Allah selamatkan. Jadi artinya orang yang suka bermusuh-musuhan, orang yang suka memperuncing perbedaan, itu sebenarnya dia sedang menuju pada jurang neraka. Ingat. Bahkan Rasulullah SAW begitu masuk ke Madinah, Rasulullah SAW menyebarkan Islam ini melalui konsep persaudaraan yang hebat. Nanti di segmen 2 akan saya terangkan kembali. Karena Mas Agung sudah berhenti. Tapi minimal, saya sebut dulu sebentar, saya tidak perlu berhenti dulu. Karena banyak yang mau saya bicarakan, sudah berdiri lagi. Minimal. Yang pertama, Rasul ajarkan konsep ufsus salam, menebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, menyambungkan tali silaturahmi. Yang ketiga, wa'at'imut ta'am, Rasul menyuruh kita punya kepekaan sosial terhadap lingkungan. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, pendekatan pada Allah. Di saat orang tertidur pulas, dia bangun dengan umatnya untuk mujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara real strategi Nabi tentang ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah basyariah ini bagaimana, nanti mudah-mudahan saya bisa ngomong lagi di segmen kedua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bila kita cermati dengan apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, inilah bentuk sempurnanya Islam. Ikatan kesukuan, ikatan tribal atau kesukuan, ikatan darah ternyata diterabas habis dengan kehadiran ikatan Islam. Nah, apakah lantas rumus Rasulullah bisa menyatukan perbedaan suku-suku yang ada pada saat itu dan diikat dalam ikatan persaudaraan? Ternyata intinya adalah karena Allah, Rasulullah mencintai manusia. Lantas bagaimana wujud nyatanya? Insya Allah kami akan bahas sesaat lagi. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik. Selanjutnya, hadirin yang saya hormati, kata akhun, al-muslim, akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Akhun, akhun itu berasal dari kata mu'akhah, artinya persaudaraan. Akh bisa berarti sebagai sahib mulazim, teman sejati. Akh bisa berarti syarik, sekutu. Itu teorinya. Rasulullah itu bukan teoritikus. Beliau itu adalah pembawa bukti, syahidan. Kalau Rasul bicara bahwa persaudaraan itu nikmat, maka Rasul buktikan bagaimana nikmatnya persaudaraan. Contoh, Rasulullah begitu ke Madinah dengan para muhajirin menyebut 2 kelompok. Satu muhajirin, orang-orang yang ikut hijrah dengan beliau. Orang Madinah disebutnya sebagai ansor yang memberi pertolongan. Bagaimana posisi mereka? Rasulullah mengikatkan 2 kelompok orang yang tidak saling mengenal itu dengan persaudaraan yang hebat. Makanya kata Rasul tadi, silul arham, tautkan silaturahmi. Bayangkan, muhajirin itu seperti Abu Bakar yang berhijrah itu adalah syarik Rasul, sekutu Rasul. Itu adalah sahib mulazim Rasul yang rela meninggalkan semua hartanya dari Mekah, ditinggalkan hijrah demi kepentingan agama karena keimanan. Bayangkan kalau dia tidak ditolong, maka maaf, bisa jadi mereka menyesali mengikuti Rasul. Maka kemudian Rasul mempertautkan persaudaraan mereka. Orang Madinah disebut sebagai kaum Ansor, penolong. Dimuliakan oleh Rasul dengan sebutan Ansor. Orang Mekah disebut muhajirin. Dipertautkan persaudaraan mereka dengan hati, dengan keimanan.
Yang namanya orang kedatangan tamu banyak, itu pasti kerepotan. Tapi kalau tamu yang datang itu adalah tamu yang sudah dianggap saudara, repot nggak? Tanya saja istri saya nih. Ini saya bawa istri, karena banyak orang nanya, mana istrinya? Istri saya cuma satu-satunya. Karena saya sudah janji pada istri tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Saya punya sahabat, banyak sahabat saya. Sahabat nuriyat, bukan zuriyat. Bukan karena keturunan, tapi akhun karena nuriyat. Karena kita dipertautkan dengan keimanan. Apa yang terjadi? Bahagia saya dengan istri menerima tamu itu. Begitu orang Ansor. Nah sekarang kenapa di kita itu tidak terjadi? Mungkin konsep muhajirin Ansor tidak dipakai. Sekarang di kita ini banyak orang-orang kaya yang sudah menganggap, sudah prejudai, sudah suudon terhadap orang-orang yang miskin. Meskinya dia menjadi orang Ansor yang menolong, membimbing. Kemarin aja yang kurban kan banyak, yang kaya nggak kurban, bener gak? Bahkan yang lucu, orang kaya malah nunggu daging kurban. Ini maaf Pak Mas Agung agak kasar, tapi ini penting. Saya kemarin agak kasar ngomong di sono, yang kaya nunggu daging kurban, kasih aja tainya, saya bilang. Ya kan mestinya orang kaya mah bukan nunggu daging kurban, dia kurban, bener gak? Nah banyak orang seperti itu. Makanya pantas kalau Rasul menyebutkan lagi, tidak disebut seorang beriman jika dia kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Bayangkan, nanti di segmen ketiga saya lanjutkan lagi. Tidak ada, tidak disebut orang beriman, dia kekenyangan, tetangganya kelaparan. Coba bayangkan. Tapi bukan hanya orang kayanya juga. Tidak mesti kita nyalahin orang kaya. Mungkin orang miskinnya juga, orang-orang yang disebut muhajirinnya juga, orang-orang yang perlu pertolongannya juga agak aneh. Sekarang menempatkan dirinya menjadi orang-orang yang ingin ditolong, tapi mentalnya juga mental miskin. Di kita BLT saja kan banyak orang miskin, orang kaya yang nerima BLT. Dan itu nggak datang pada lurah, mestinya lurah, Pak Lurah, maaf ya Pak Lurah mungkin capek salah ngedata. Ini mah BLT bukan bagian saya, mestinya bagian tetangga saya yang miskin tunai ijah. Udah 14 tahun jadi janda, anaknya 8, 1 mensret, 2 bisu, 3 kutil. Saya mah ojeknya juga sudah punya 4, diojekin sama orang. Tiap hari saya dapat setoran 200 ribu, alhamdulillah. Ini bukan milik saya, milik tetangga saya balikin BLT-nya. Ada yang begitu nggak? Makanya banyak mentalnya mental miskin. Orang muhajirin waktu ke Madinah bukan orang-orang yang bermental miskin. Karena mereka juga banyak orang kaya meninggalkan hartanya demi keimanan. Dulu mereka itu orang yang kreatif, ingin berubah. Makanya zaman Nabi hanya dengan modal trust saja dia datang. Kalau dibahasakan begini, saya ini tidak punya modal, saya cuma punya modal iman dan ingin berubah. Boleh nggak saya pinjam modal? Begitu kira-kira proposal yang diajukan oleh muhajirin pada Ansor. Jadilah perniagaan, jadilah bagi hasil, model jual beli bagi hasil. Seperti itu zaman Rasul. Nah sekarang sudah terlihat tidak terlihat lagi seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam satu hadis disebutkan, muslim dengan muslim itu bersaudara. Dilarang menganiaya, dilarang menyakiti. Barang siapa yang mencukupi kebutuhannya, maka Allah akan cukupkan kebutuhan baginya. Barang siapa yang meringankan bebannya, maka Allah akan ringankan beban dia di hari kiamat. Bahkan di akhir hadis itu, man satara uyuban satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib seorang mukmin, maka dia juga akan dijaga aibnya di hari kiamat. Yuk nikmati hadis Nabi itu. Sudahkah hadis Nabi itu dilaksanakan oleh kita? Sudahkah Anda menolong tetangga kita, menolong sesama muslim kita? Sudahkah Anda mencukupkan keperluannya? Sudahkah Anda tidak menindasnya? Sudahkah Anda menutupi aibnya? Kalau pertanyaan itu dijawab belum, maka itu menunjukkan kualitas bagaimana kesadaran kita terhadap sesama muslim sebagai saudara masih harus dipertanyakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi, barangkali ini adalah sebuah kritik bagi kita. Kita selama ini sering datang ke masjid, ikut pengajian, kita menyatakan diri kita beriman. Tetapi ternyata konsekuensi mengatakan diri beriman diuji dengan kualitas mencintai saudara kita. Nah, pemirsa, itulah yang ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan baca ayat tadi. Idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tatkala kamu sedang berada pada posisi bermusuh-musuhan, kemudian Allah pertautkan hati kamu dan jadilah kamu bersaudara. Apa yang bisa mempertautkan hati kita? Hanya satu ketauhidan. Hanya satu keimanan. Karena dari katanya saja tauhid satu. Aturannya juga sama satu. Lawan tauhid itu adalah takfir. Musyrik, takfir, banyak. Kalau tauhid masuk ke dalam kalbu seseorang, maka mengikis kemusyrikan. Dia tidak akan lagi memperdulikan A, B, C, D. Tapi satu tauhid, satu keyakinan, satu keimanan. Tapi kalau sudah takfir, dia juga akan hidup dalam serampangan. Banyak aturan, ego masing-masing yang dikedepankan. Jadilah perpecahan. Makanya betul tadi hadis menyebut Rasulullah. Tidak disebut orang yang beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Artinya kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau duri terinjak kaki yang teriak, kakinya teriak, au. Yang au mana? Mulut, au. Jauh nggak kaki dengan mulut? Kaki di bawah, mulut di atas. Kenapa yang keinjak duri nginjak, kaki nginjak duri, yang teriak mulut? Kal jasadil wahid. Tapi wahid juga ternyata Rasul, tapi ternyata ada satu pepatah juga. Di dalam tubuh kita jangan diikuti semua juga. Karena ada pepatah, kun kal yadain wala takun kal uzunain. Jadilah engkau seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Bu, tangan ini satu padu. Angkat yang berat dengan telunjukmu, tak mungkin mampu mengangkatnya. Nyanyi juga akhirnya. Padahal saya sudah mencoba untuk tidak bernyanyi. Ini untuk menyatakan persatuan. Telunjuknya gede, tapi kalau ngangkat gelas dengan satu telunjuk, tidak. Maka jadilah seperti tangan, bersatu padu, diangkat. Itulah kunci persaudaraan. Jangan seperti dua telinga, dekat. Tapi yang ininya sakit aja. Ini nggak tahu. Ini meler, ini nggak tahu. Nggak saling nengok lagi. Ini mau nengok ke sini, ini menjauh. Bener gak? Muslim dengan muslim itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Makanya karena satu tubuh, jika yang satu terluka, sakitlah semuanya. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Begitu. Sekarang saya tanya, pernahkah kita merasakan sakit kalau misalnya ada saudara kita yang sakit? Kemarin ketika ada saudara kita di Mina musibah, saya tanya, sudah sholat goib semua yang hadir di sini belum? Nonton sinetron mulu kan? Nggak peduli kan? Pertanyaannya, kalau ada orang yang masih berpikir, yang masih tidak peduli dengan orang lain yang sama sesama seiman, maka dipertanyakan keimanannya. Karena orang makin kuat imannya, dia akan makin memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Bahkan bukan ukhuwah Islamiyah, Rasul juga melakukan selanjutnya ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah lebih jauh. Maka Rasul bikin dia di Madinah civil society, masyarakat madani dengan muslim, rohama ubainahum. Tapi tetap asyidda alal kufar. Jangan salah di kita. Ini mengaku muslim hebat, mukulin orang pakai penggebuk, bilang Allahu Akbar di lapang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang digebukinya teriak juga Allahu Akbar. Gue bingung, ini mana kafirnya? Yang mukulnya bilang Allahu Akbar, yang dipukul Allahu Akbar. Jangan salah kaprah. Kalau sudah seperti itu, maka salah tafsir kita tentang apa yang disebut muslim dan kafir. Bahkan bisa jadi orang yang kita marahi, yang kita sebut kafir, yang kita salahkan, mungkin dia menzalimi dirinya dengan cara melakukan kezaliman sehingga mengakibatkan kita menyebut dia sebagai seorang kafir. Tetapi justru disitulah pentingnya persaudaraan. Kata Rasul, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Tolonglah orang-orang saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Sahabat langsung bertanya, bagaimana cara menolong orang-orang yang menzalimi? Kata Rasul, cegah mereka berbuat kezaliman. Jadi bukan orang yang sudah tersesat kemudian kita sesat-sesatkan.
Justru mari kita tolong supaya mereka tidak tersesat. Hari ini kita melihat orang merasa benar sendiri. Ke orang lain bilang kafir, ke orang lain bilang salah. Dia merasa menang sendiri. Itu akan mengakibatkan perpecahan terus dalam rumah kita. Hari ini yuk kita belajar menjadi orang-orang yang kembali menafsirkan yang tadi. Tidak disebut orang beriman. Sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Orang di sana di Mina tragedi, kita menangis di sini karena mereka adalah kita adalah mereka. Minimal bantu mereka dengan doa, sholat ghaib, berdoa buat mereka. Coba semalaman tidak nonton sinetron dulu, Bu. Coba semalaman berdoa untuk mereka. Ada tetangga kelaparan, percuma ibu umrohnya 3 bulan sekali. Bilang aku umroh ini sudah 11 kali, tapi anak yatim pinggir rumah tidak putus sekolah, tidak pernah ibu pedulikan. Aku mah sudah ke haji 11 kali. Bagus, Bu. Tapi itu kenapa tetangganya miskin masih dibiarkan? Ibu tidak jadi haji mabrur. Bapak tidak haji mabrur. Ibu tidak jadi haji mabrur. Bapak dan ibu haji mabur semuanya. Inilah hebatnya Islam. Bahkan Rasul lebih jauh lagi mempertegas. Janganlah engkau saling membenci. Janganlah engkau wala tahasadu, saling mendengki. Wala tadabaru, janganlah engkau saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Persaudaraan yang disebut tadi tidak lain dipersatukan oleh keimanan kita. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tidak mungkin kita bersatu kalau kita tidak dipersatukan dengan keimanan. Jadi pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita, apakah iman kita sudah mendalam atau tidak? Ketika kita masih suka menyakiti orang lain, masih suka menghardik orang lain, tidak mau membantu kesusahan orang lain dizalimi orang kita biarkan saja. Tetangga kelaparan kita santai tidur nyenyak. Anak yatim, kelaparan kita santai. Nunggunya 10 Muharram saja. Itu lebaran anak yatim. Sampai diusap kepalanya. Kasihan anak yatim. Kalau bulan tanggal 10 Muharram. Dia nunggu sekarang. Masih bulan Mulud. Nunggu aja nanti bulan Muharram. Salah kaprah Anda ini kalau menafsirkan. Bukan tanda tunggu tanggal 10 Muharram. Siapapun orang harus menjadi ansor. Kalau memang dia ada di pihak ansor. Dan siapa yang berada di pihak muhajirin? Yuk kita muhajirin. Persatukan muhajirin ansor. Bukan hanya pada masa Madinah saja. Tapi hari ini juga jangan lupakan 2 konsep itu. Karena itu konsep yang ditanamkan oleh Rasul. Dan yang merubah Madinah menjadi sesuatu kekuatan Islam. Dan dinikmati oleh kita bersama. Semoga itu bisa diterapkan di kita semua. Amin. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah seperti yang telah kita pahami bersama bahwa sejarah yang tertulis di dalam Al-Quran, di dalam hadis adalah sejarah yang tidak sekedar kita ketahui belaka, tetapi kita buktikan kebenarannya. Rasulullah jauh-jauh hari telah menunjukkan kepada kita sebuah kesempurnaan sistem bagaimanakah kita mencintai saudara-saudara kita. Berbicara tentang membangun persaudaraan, tentu saja ada tahapan-tahapannya. Lantas bagaimanakah tahapan-tahapan itu? Insya Allah pada segmentasi berikutnya Habib Mahdi akan memaparkan pada kita. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan juga Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Bunyamin. Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita tadi Kiai Jujun mengatakan kepada kita bahwa persaudaraan bila diibaratkan sebuah bangunan, berbicara tentang bangunan tentu saja ada tahapan-tahapannya untuk membangun sebuah bangunan. Lah, lantas bagaimanakah tahapan membangun sebuah bangunan persaudaraan? Habib akan menjelaskan pada kita. Silakan, Habib. Terima kasih Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada yang selalu insya Allah dilimpahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat jamaah Masjid Baitus Salam yang insya Allah kita selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Tadi kita sudah dengar bagaimana pentingnya menjalin tali persaudaraan. Dan bagaimana Rasulullah SAW bukan hanya memberikan teori, tapi mencontohkan kehidupan bersaudara. Mengawinkan antara orang Quraisy dengan orang Ansor.
menghormati satu sama lain, tidak ada yang namanya budak atau bukan budak. Yang termulia bergaul dengan budak. Yang budak dihormati dengan ukhuwah Islamiyah. Untuk ketahapan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kaidah-kaidah dasarnya yang pertama adalah ta'aruf. Saling kenal mengenal. Yang di sebelah kenal sama saudaranya, yang di sebelah lagi tahu akan saudaranya. Memperkenalkan dirinya. Saya orang Jakarta, saya orang Jawa. Saat ini kami bertetangga. Anda saudara saya dan saya saudara Anda. Di dalam konsep Islam, ta'aruf tersebut semata-mata dilakukan hanya karena Allah. Ada kail bernegara-negara li ta'arafu, untuk satu sama lain saling mengenal. Hikmahnya kita lihat itu kemarin. Banyak dari saudara-saudara kita pergi haji. Betul. Berangkat, padahal pergi haji satu kloter bukan saudaranya. Nggak kenal dia, nggak ada hubungan nasab, nggak ada hubungan apa-apa. Tapi ketika satu kloter, ini saudara saya, ini satu kampung sama saya, padahal beda daerah. Ada kesatuan, ta'aruf. Lalu apalagi ta'aluf? Bergabung. Islam mengajarkan kepada kita rukun Islam yang kedua itu wa aqimus shalah. Mendirikan sholat. Namun pada akhir-akhir ini banyak daripada kita cuma ngerjain sholat tapi tidak pernah mendirikan sholat. Makanya seringkali orang yang sholat kok masih terjerat dengan hukum-hukum korupsi, membunuh, menipu, menindas, melakukan kezaliman. Kenapa? Karena baru sampai konsep dasar mengerjakan sholat tapi tidak pernah sampai dengan mendirikan sholat. Datang satu orang ngadep ke kiblat, pakai baju tutup aurat semua, entah punya wudu atau tidak, dia ngadep Allahu Akbar. Lagi ngapain? Ngerjain sholat, melakukan sholat. Padahal apa konsepnya? Wa aqimus shalah, dirikan sholat. Entah dari mana orang yang mendirikan tersebut, adanya imam, adanya makmum, ada wali kota, ada wakil wali kota, dan ada rakyat yang di bawahnya. Betul. Datang saya ini wali kota, di mana Beb? Nggak tahu. Saya ini rakyat, punya pemimpin, nggak ada. Orang hutan itu namanya. Orang hutan nggak ada pemimpinnya. Betul. Ada wali kota, nggak ada rakyatnya juga bingung. Edan itu. Lalu saya ingat waktu saya masih kecil itu ada Jenderal Kumang. Ada Jenderal Kumang, bintangnya 10. Setiap hari mukulin tiang. Tong, 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 saya Jenderal Kumang. Hari ini kita reformasi. Hari ini kita revolusi. Kita bikin negara sendiri. Nggak taunya dibawa ke sumber waras. Ada imam, ada makmum. Imam dipilih oleh makmum, ta'aruf, kenalin diri, ta'aruf, ta'aluf, bersatu, bergabung. Imam jangan mau sendiri-sendiri aja. Oh pokoknya masalah makmum mau letoy, mau kagak, mau kuat atau kagak, yang penting saya baca setengah Al-Quran. Rokaat pertama setengah Al-Quran, gempor kita. Ta'aluf, bergabung. Diajarkan sama Islam, saat bergabung nggak usah lihat sebelah kita siapa, sebelah kiri siapa, sebelah kanan siapa, depan siapa, belakang siapa. Jadikan itu tali persaudaraan. Betul? Kan gitu. Rusu sufufakum, rapatkan barisan kalian, sejajarkan kalian, dijajarin tuh, ditarik, satukan. Mas Agung udah berdiri. Yang terakhir tafahum, saling ngerti. Mas Agung sudah berdiri, saya harus ngerti, harus duduk. Itu permasalahan tersendiri bagi saya. Tafahum, dikit aja.
Jangan mudah kita menyalahkan orang lain. Memahami kondisi orang lain. Mengetahui saudara kita. Oh, ada saudara kita lebih paham tentang bacaan Al-Quran, jadiin imam. Jangan kita mentang-mentang, oh saya kan yang bangun masjid ini, duit saya paling banyak, baca Fatihah kagak tahu. Pengennya jadi imam. Azan suaranya sama saya, fales. Yang ada bukan orang datang malah kabur. Pengen azan, mentang-mentang donatur paling besar. Nggak boleh juga. Tafahum, saling paham. Alhamdulillah saya dikasih pemahaman. Ustadz Agung berdiri, saya harus duduk. Syukron. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi 4 prinsip dalam membangun persaudaraan. Kita ulangi lagi, ta'aruf saling mengenal, kemudian ta'aluf saling bersatu, tafahum saling memahami, ta'awun saling membantu. Nah, ketika bangunan persaudaraan ini sudah berdiri, lantas ikatan-ikatan apa yang mampu terus mengikat mereka? Ternyata Rasulullah telah menunjukkan kepada kita adalah ikatan melaksanakan hak dan kewajiban. Insya Allah kami akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan tadi pada segmen yang awal tadi Habib telah memaparkan kepada kita prinsip-prinsip dalam membangun persaudaraan. Nah, ketika bangunan persaudaraan ini sudah berdiri, maka lantas apa yang mampu mengikatnya? Ikatan yang erat ternyata adalah melaksanakan hak dan kewajiban. Silakan Habib. Terima kasih Ustadz Agung. Tadi sama-sama kita sudah memahami konsep dasar untuk membangun satu ikatan persaudaraan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dengan tatanan tata cara Islam. Yang pertama ta'aruf, ta'aluf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, saling membantu satu sama lain. Alhamdulillah sudah paham, dipraktekin. Lalu di konsep yang berikutnya, setelah kita memahami dasar keempat itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang senantiasa menjalani tali persaudaraannya dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya, maka kata Rasul di dalam satu hadis yang panjang, man nafatha ala kurbatin akhihi, atau seperti yang digambarkan oleh Rasul, di mana apabila kita memberikan bantuan atas kesusahan orang lain, saudaranya yang saat itu sedang melakukan atau menderita satu musibah, membantu mereka, memberikan jalan keluar untuk mereka, mengasih solusi yang baik, maka Allah nafatahu yaumal qiyamah, Allah akan membantunya kelak di hari kiamat. Bu, Pak, ada punya masalah nggak? Di dunia banyak masalah, apalagi di akhirat, betul. Di dunia kita sekolah diajarin solusi untuk mengatasi masalah, di akhirat nggak ada sekolahnya. Bagaimana tata cara sekolahnya itu kita dapat di dunia? Hari Sabtu kemarin dikatakan di Damai Indonesiaku, ad-dunya mazratul akhirah, dunia itu ladangnya akhirat. Ladang untuk mendapatkan bantuan daripada Allah. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu anak, kekayaan, tahta, kekuasaan tidak ada yang berguna kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih bagaimana? Tahu saudaranya sedang memerlukan bantuan, lalu ia mau membantunya. Alhamdulillah. Kalau saya lihat ini yang di sini ini mukanya suka bantu orang ini. Ya, kok diam semua? Kelihatan yang di sini juga nih, alhamdulillah sukanya ngebantuin orang. Kok senyum bu? Perasaan kagak kayaknya. Itu kemarin, betul. Itu sisa usia masih berapa hari lagi? Sabtu kemarin dibahas.
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hari Sabtu Damai Indonesiaku. Makanya nonton selalu Damai Indonesiaku, selalu membawakan hikmah-hikmah di dalam menjalani kehidupan. Kira-kira berapa lama lagi masih hidup nih kita? Nanti kalau mati kira-kira siapa yang ngebantu kita? Allah ngebantu kita. Kenapa? Karena kita memberikan solusi bantuan kepada orang lain. Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, betul nggak? Di dalam satu hadis juga digambarkan wali kota itu paling enak, lebih enak daripada kita. Lillahi agwamun khalaqahum limanafi'in nas. Allah menaruh kaum-kaumnya yang memiliki power kekuasaan. Mereka kerjanya cuma ngebantuin orang lain. Ulaika, dan mereka ini wakil wali kota, gubernur, presiden. Aminuna yaumal qiyamah, akan diselamatkan Allah hari kiamat. Daripada apa? Min adzabillah, daripada siksaan Allah. Enak asal ngebantu. Asal ngebantu. Membantu saudaranya. Lalu apa? Menutupi aibnya. Kekurangan tetangga jangan jadi bahan omongan. Kalau yang di depan saya ini kan gak ada yang suka gosip ya? Hah? Enggak ya? Ngedengerin doang ya Bu ya? Alhamdulillah Ustaz, saya sih ngomongin orang gak suka, cuma ngedengerin. Sama. Mbak saya ceramah di sini 1 jam. Dalil 1 Al-Quran saya bawa semua, nggak ada yang dengerin. Orang bilang Habib Mahdi udah lolos itu, bisa ngomong sendiri, nggak ada orang yang ngedengerin. Yang ngedenger sama yang bicara itu sama. Asame kalkoil, yang ngedenger bagaikan yang bicara. Usturu aibenas, tutup segala sesuatu kekurangan, aib orang lain. Satarallah yaumil qiyamah, satarallah fid dunya wa fil akhirah. Allah akan nutupin aib kita di dunia dan di akhirat. Tutup. Jangan kita bicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan aib. Yang berikutnya apa? Saling menasehati. Tuh. Ad-dinu nasihah. Agama Islam itu nasihat. Di dalam hadis yang panjang terakhir dikatakan, yang pertama lillah, wali rasulih, wali kutabih. Yang terakhir wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kepada pemimpin juga nasihat. Pemimpin harus mau terima nasihat. Rakyat juga mau dinasihati. Bagaimana Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Rasulullah? Siapa Salman itu? Orang biasa, datang dari Persia, tidak tahu tanah Arab, tapi memberikan nasihat. Ya Rasulullah, kalau kami di Persia melakukan peperangan dengan tahapan-tahapan begini, kata Rasul, lakukan apa yang kalian dengar daripada Salman. Jelas? Jelas? Pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, aku muliakan wahai Muhammad panggilanmu. Kedudukannya sangat mulia di hadapan Allah, disegani oleh para sahabat-sahabatnya, mau mendengarkan nasihat daripada rakyatnya. Dan begitu juga nasihat kepada orang lain. Nasihat kepada orang lain bagaimana? Tadi unsur akhaka zaliman au madluma, bantuin saudaramu yang sedang berbuat zalim yang dan terzolimi. Yang berbuat zalim gimana caranya membantu? Hindarin, jauhin, ingetin. Saudaraku, itu nggak bagus. Ayo kita jauhin. Dosa itu masih tetap berbuat zalim, jauhin. Mungkin kalau dia rame-rame berani, tapi kalau dia sendiri nyalinya agak kendor. Betul Pak? Betul. Biasanya kan kalau kita di rumah hantu, kalau sendiri takut kita. Tapi kalau rame-rame hantu yang takut sama kita. Betul. Tinggalin. Oh, kita mau dizolimin. Kita tahu kalau seandainya kita lewat situ kita akan dizolimin. Muter. Nggak apa-apa. Orang dizolimin itu kan doanya mustajab. Itu sama aja bohong. Walatul kubi aidikum ila tahlukah. Cium hajar aswad. Udah tahu itu lagi rame. Maksa. Kenapa? Hajar min hajaril jannah. Kejepit, leher ketekuk. Pulang tangannya patah, itu dosa. Hindarin. Betul nggak? Tahu itu setrum, jangan dipegang. Hanya orang-orang yang nggak punya pikiran aja megang setrum.
tahu itu orang suka berbuat zolim, hindari daripada kezoliman, maka itu juga membantu saudaranya. Wa kun ibadallah ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang satu sama lain saling tolong menolong hingga kita akan mendapatkan kelezatul iman. Ustadz Agung sudah berdiri, saya harus duduk kembali. Jadi sungkan kalau begini. Baik Habib, pemirsa yang dirahmati Allah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, prinsip-prinsip dalam membangun persaudaraan. Nah, lantas ketika prinsip-prinsip ini mampu kita laksanakan, buah seperti apa yang kelak kita akan petik? Kita akan sampaikan, namun sebelumnya akan ada sesuatu yang akan disampaikan oleh rekan kita Adita. Silakan Adita. Ya, terima kasih Mas Agung dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Tanah Hara dan sekarang saya sudah berada di booth El Zata. Seperti yang kita ketahui, baru saja kita merayakan Hari Raya Idul Adha dan salah satu perintah yang diwajibkan adalah penyembelihan hewan kurban. Dan sebagai perusahaan Muslim, El Zata juga turut melakukan penyembelihan kurban ini melalui salah satu program CSR-nya, yaitu Tebar Hewan Kurban El Zata. Seperti apa penjelasannya? Di samping saya telah hadir Kang Fajar Fitra sebagai Head of CSR El Zata. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Pun Anda berada yang selalu insya Allah kita dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami dasar awal, konsep keduanya juga, lalu pastinya dalam persaudaraan kita mendapatkan kelezatul iman. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Bahwa ada 3 hal konsep dasar apabila kita menjalaninya dengan baik, maka kita akan dapatkan manisnya akan keimanan. Yang pertama dalam hadis tersebut, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Jadikanlah Allah dan Rasulnya paling dicintai daripada segala sesuatunya. Allah adalah tujuan kita, Rasul adalah pedoman kita, panutan kita. Cinta sama Allah seada-adanya, cinta sama lain seadanya aja. Ini enggak, terbalik. Cinta sama dunia seada-adanya, cinta sama Yayang. Tahu Yayang? Hah? Yayang yang bikin pala kita melayang. Akhirnya pas ribut jadi peyang. Luar biasa, cinta buta, mentok ke kanan ke kiri. Nggak ada konsep agamanya, cinta karena Allah. Allah adalah segala-galanya. Lihat tadi, guru kita telah menjabarkan bagaimana orang-orang muhajir. Bukan mereka itu berhijrah karena kelaparan, bukan berhijrah karena sesuap nasi, bukan berhijrah karena untuk mendapatkan kekuasaan, tapi mereka berhijrah semata-mata untuk Allah dan Rasulnya. Allah, saya ini adalah hambamu. Saat saya menjadi hamba, saya patuh dan tunduk kepada perintahmu. Asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, terjemahin bahasa Indonesia, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya, kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka segala sesuatu yang diperintahkan Allah saya akan jalankan, dan saya juga akan menghindari segala sesuatu yang dilarang Allah. Betul. Presiden punya negara, presiden adalah pimpinan negara. Saya tahu pemimpinnya adalah presiden. Presiden menjalankan undang-undang, maka saya sebagai warga negara harus tunduk dengan undang-undang. Masalah milih atau kagak milih, masa bodoh, betul kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan begitu juga aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Segala petunjuk dan arahannya, apa yang datang melalui Nabi Muhammad, sepenuhnya saya ridho dan sepenuhnya saya taat. Kan mestinya begitu.
menjadikan Allah segala-galanya, menjadikan Rasulullah panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pengen jadi orang yang benar, baik, mulia, disegani, musuhnya memuji, ada pada jati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, konsepnya adalah apa? Mencintai orang semata-mata karena Allah. Membencinya karena Allah, mencintainya karena Allah. Enak. Saya nggak suka sama si A. Kenapa? Sifatnya kurang baik, tata cara agamanya tidak baik. Saya nasehatin, itu rasa benci saya kepada dia. A, iya, ini nggak baik. Ini loh konsep yang baik. Memang Anda benar, tapi harus dengan cara yang baik. Belum tentu benar itu baik, belum tentu juga baik itu benar. Makanya harus benar dan baik. Dua. Nah, ketika ada kecintaan karena Allah, semata-mata kita cinta karena Allah dan membencinya juga karena Allah. Ini kagak. Udah kalau udah benci sama orang udah. Mau ngapain aja udah benci aja. Lihat mukanya, alah sombong banget itu orang tuh. Masih hidup lagi. Besok dia nyumbang anak yatim 3.000 orang. Ah, ria tuh pengen dipuji. Kurban dia nyumbang 1.000 kambing. Ah, sombong supaya masuk namanya. Udah nggak ada benernya aja itu namanya. Tapi kalau cintanya karena Allah, dia salah kita ingetin. Ngingetinnya juga jangan ngemplang. Tahu ngemplang, Bu? Lu tuh pakai jilbab begitu kagak masuk surga lo. Neraka paling dalam. Itu kayak pungguk ontak begitu. Jangan. Bu, ibu cantik deh pakai hijab. Seandainya pakai hijabnya lebih rapet, aduh, masya Allah, indah banget. Pak, bagaimana Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu cucu Rasul ngelihat ada kakek-kakek wudunya kayak orang berantem. Kebencian kita akan diri kita kembali ke dalam kekafiran. Bagaimana tata caranya? Mengidolakan sesuatu bukan karena yang dua tadi. Mengidolakan sesuatu bukan karena Allah dan Rasulnya. Cintanya bukan karena Allah dan Rasulnya. Membencinya juga bukan karena Allah dan Rasulnya. Merasa paling benar, sok alim, sok paham, ego. Itu juga nggak boleh. Seperti kita membenci kalau kita di pagi, siang. Kalau nggak siang, sore. Kalau nggak itu aja, betul nggak? Ada yang bisa jamin sama saya kira-kira nanti malam kita masih hidup? Nggak ada. Yuk kita introspeksi diri, kita mawas diri, jadikan saudara satu sama lain adalah saudara kita. Akhirnya kita berhasil bihablillah jami'ah dalam satu ikatan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, konsepnya juga Mas Agung berdiri, saya duduk, itulah keseimbangan yang tahu diri ya Habib ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Kalimat ini mencukupkan bagi kita untuk mempersatukan perbedaan di antara kita. Kami yakin dari apa yang telah dipaparkan tadi pasti muncul pertanyaan-pertanyaan. Kami sediakan waktu tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pak Taufik untuk penanya pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ada pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud dengan wihdatul ilah, wihdatul tauhid, wihdatul watoniyah dalam persatuan tadi? Ya, istilah itu wihdatul tauhid, wihdatul ilah, wihdatul watoniyah dalam persatuan kota Mekah ketika itu. Ya, terima kasih. Baik. Selanjutnya Ibu Supartina, silakan. Ibu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Jujun, saya ingin menanyakan bahwa tadi disampaikan kalau kita bersahabat ditetapkan dengan nuriyat, bukan dzurriyat. Dan saya mempunyai sahabat-sahabat yang duduk dalam satu majelis. Akan tetapi saya sedih sekali Ustaz, sangat disayangkan meskipun
gitu Ustaz. Mungkin dalam kesempatan kita semata-mata karena Allah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah lah kaidah dasarnya sebagai segala sesuatunya. Kita disatukan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mencintai orang cuman karena Allah. Tahu diri, tahu posisi. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Enggak ada yang lebih mulia dari satu yang sama lain kecuali illa bittaqwa, cinta karena Allah. Menjalankan tauhidnya itu takwa. Dasar awalnya adalah kaidahnya ketika kita mau bangun rumah harus ada tanah. Jangan sekali-kali kita bangun rumah nggak punya tanah. Bawa barang bangunan, semen 30 sak, besi banyak, kayu banyak. Mau ngapain? Bangun rumah. Di mana bangunnya? Tahu. Edan itu namanya. Jadi cintanya semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala nggak akan ada benci. Potong korban, nggak ada yang bilang terima kasih. Alhamdulillah, lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Lalu apa lagi? Persaudaraan karena tauhid, karena seagama. Karena seagama. Nolongin orang seagama, itu persaudaraan kita yang dibangun oleh Rasulullah di dalam doa wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala alihi, ulama mengkiaskan alihi keluarga besar. Siapa keluarga besar Nabi? Dalam doa, bukan cuma nasab. Dalam doa ada yang namanya sababan, keluarga secara sebab musabab. Saudara sebab musabab apa? Al muslim akhul muslim, orang Islam yang satu sama orang Islam yang satu saudara. Dipukul muka, mulut teriak, tangan nangkis, kan begitu. Bagaikan dua tangan, ada tangan kanan, tangan kiri. Yang kaya nggak boleh sombong, yang kiri nggak boleh sedih. Yang kaya bagian nerima duit, yang kiri bagian dibeliin cincin. Tuh, kan enak. Beli pakai tangan kanan, salaman pakai tangan kanan. Ini dinas kebersihan, namanya ukhuwah Islamiyah, saling tolong menolong. Ukhuwah watoniyah, satu negara. Konsepsi satu negara. Rasul tuh lihat. Nggak membedakan negara tersebut ada Islam atau bukan. Man ada dhimmiyan, kata Rasul, siapa yang mengganggu orang non muslim yang bersahaja bersama kalian. Kafir dhimmi, orang yang berlain agama tapi bersahaja rukun bersama kalian. Faqad adhani, maka dia telah mengganggu aku. Itulah konsep watoniyah, negara Nusantara Indonesia Raya. Boleh beraneka ragam, tapi wujudnya satu adalah NKRI. Dia orang Batak, dia saudara saya. Dia orang Jawa, dia saudara saya. Saudara saya menderita, saya juga menderita. Jelas? Baik, terima kasih Habib. Silakan Kiai. Bu, tetangganya begitu, kasihan ya. Kita kasihan pada dia karena dalam satu hadis Rasul menyebut, dengan tetangga tidak saling menyapa alias jelek 3 hari, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi apa arti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Begitu. Ibu sudah berusaha untuk mendamaikan, ibu sudah melakukan kebaikan. Kesedihan ibu insya Allah akan jadi pahala. Tapi jangan berhenti untuk tetap mendamaikan. Kita berdoa sambil terus mengupayakan perdamaian di antara mereka. Insya Allah itu adalah jadi sebab, mudah menjadi sebab turunnya hidayah pada mereka. Subhanallah. Dengan sesama muslim saja sudah begitu. Makanya saya sering ngomong, memang tetangga tuh paling berat, makanya pahalanya juga makin berat. Banyak tetangga beli rumah, kita yang marah. Tetangga beli mobil, kita sakit gigi. Tetangga maju dagang, kita yang meriang. Tetangga beri parabola, kita beri obat yang namanya apa, yang para awalnya itu. Nggak boleh nyebut nama, itu takut kalau di TV itu namanya iklan itu. Ya udah nggak apa-apa sekali-kali sebut ya. Oh tetangga beli parabola, ini beli paramek begitu kan gitu. Ini kan bahaya ya. Ya, pasti sebab-sebab itu yang justru akan menjerumuskan kita. Jadi kalau ibu nanya solusinya, buat ibu solusinya terus saja melakukan dakwah pada mereka, merekatkan. Makanya boleh sekali-kali bohong itu diperbolehkan dalam mendamaikan. Misalnya ibu datang pada tetangganya, ih si itu kangen sama kamu, tadi ngomongin kebaikan kamu, dia kangen pengen ketemu, cuman dia malu memulai. Padahal tidak. Ibu ngomong pada tetangga yang satunya lagi, bener itu kangen sama kamu, dia mau ngirim, kemarin mau ngirim apa lu sama kamu, cuman takut ditolak. Jangan-jangan dia
Dengan cara itu juga menjadi baik. Padahal ibu bohong dalam kebaikan seperti itu boleh. Nah, mendamaikan, dalam rangka mendamaikan, gitu kan? Kayak saya bohong pada istri boleh, dalam rangka membuat istri saya baik. Mama itu makin cantik. The first love never did before I did. Someone can feel that I love you, mama, gitu. Mama nggak kalah, gitu. Misalnya. Mama ini makin tua ya, yang enggak, mama muda. Wah, ayah ceramah di mana-mana tiap hari lihat yang muda. Kalau mama muda pet pasti mama diterang. Sumpah mah, daripada ndang mama lebih baik nambah. Misalnya begitu. Oh enggak. Enggak bercanda itu, bercanda. Enggak, istri saya baik kok insyaallah. Jadi begitu ya. Jadi niat ibu mengusahakan mendamaikan terus. Saya hanya berharap Allah beri hidayah pada dua orang itu, tetangga ibu itu, supaya menyadari. Tapi ajaran Allah dan Rasul sudah jelas. Tadi saja sholatnya tidak diterima kalau dengan tetangga tidak baik. Tidak bertanya lebih 1 tahun, kata Rasul dalam satu hadis riwayat Bukhari, sama dengan mengalirkan darahnya. Kita tidak bertanya, tidak berbaikan dengan sama 1 tahun, kata satu hadis, sama dengan mengalirkan darahnya. Berarti sama dengan membunuhnya. Nauzubillah. Subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita telah mendapatkan begitu banyak pemahaman bagaimanakah sesungguhnya sesuatu yang perlu kita koreksi kembali tentang keimanan kita. Ketika kita merasa beriman, pertanyakanlah apakah yang telah kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kita akan kembali dengan kesimpulan dan doa. Masih bersama kami, Damai Indonesiaku.